Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita, Andi Vela. Di video kali ini kita akan membahas tentang misteri segitiga Bermuda. Jadi kawasan yang berada di lautan Atlantik ini dikenal sangat misterius dan mengerikan. Banyak orang yang menyebut kawasan ini dengan sebutan Devil's Triangle, dikarenakan lautan ini sudah menelan banyak sekali korban jiwa. Ada banyak kapal dan pesawat yang hilang di daerah ini secara misterius. Jadi, apa sebenarnya segitiga Bermuda? Segitiga Bermuda adalah suatu kawasan perairan di Samudra Atlantik seluas 4 juta kilometer persegi yang terbentang antara Florida, Puerto Rico, dan Bermuda. Jadi kalau kita tarik garis dari tiga tempat ini, bentuknya segitiga. Makanya dikasih nama The Bermuda Triangle. Sejarah segitiga Bermuda diawali dengan perjalanan dari Christopher Columbus pada pelayaran pertamanya pada tanggal 8 Oktober tahun 1492 menuju ke New World. Dunia baru. Dalam catatan hariannya, Columbus ini berkata bahwa dia melihat ada bola api yang jatuh ke lautan di daerah Bermuda. Dan selain itu juga dia melihat ada kilatan cahaya-cahaya aneh yang berjatuhan dari langit, dia melihatnya dari kejauhan. Kayak meteor gitu ya? Betul, mungkin kayak meteor garden. Iya. Betul, itu bukan sekedar judul film, itu betul-betul ada meteor yang jatuh-jatuh. Jadi kayak kalau orang zaman dulu ada kepercayaan kalau ada bintang jatuh, ucapkan permintaan, ya toh? Iya, kita ngomong apa nih bisa terkabul. Betul. Jadi kalau kalian yang pengen lawan jenis cepet jatuh hati, nah Tunggu bintang jatuh, tunggu ya. bintang jatuh, betul. Oke. Dan anehnya, ketika beberapa saat setelah dia melihat adanya kilatan-kilatan aneh, semua alat navigasi kapal tiba-tiba tidak berfungsi. Jadi dia punya kompas. Mungkin kalau zaman sekarang pakai GPS. Iya. Zaman dulu kan pakai kompas kan, ya kompasnya tiba-tiba tidak berfungsi lagi. Dan Christopher Columbus ini bukan satu-satunya yang mengalami kejadian aneh seperti ini. Ada banyak sekali kapal-kapal dan pesawat-pesawat yang mengalami kejadian-kejadian aneh di area segitiga Bermuda ini. Dan salah satu kecelakaan yang paling misterius dan yang paling terkenal adalah penerbangan 19. Kecelakaan ini terjadi pada tanggal 5 Desember tahun 1945 dan merupakan salah satu insiden terbesar di dunia penerbangan. Pada hari itu, 5 pesawat pembom militer Amerika Serikat beserta 14 awaknya di bawah komando Charles Carroll Taylor berangkat dari pangkalan udara Fort Lauderdale di Florida. Sekitar 90 menit setelah lepas landas, Letnan Taylor ini lewat radionya melaporkan bahwa timnya tersesat dan kompasnya mereka itu rusak. 5 pesawat ini kemudian terbang dengan arah tak menentu hingga kehabisan bahan bakar. Kebetulan waktu itu juga cuacanya lagi nggak bagus. Dan akhirnya pesawat-pesawat ini jatuh di tengah laut. Tapi pesawat-pesawat ini seharusnya itu sudah dirancang untuk bisa mengapung di laut dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi harusnya ya, biarpun pesawat-pesawat ini jatuh ke air, harusnya mereka itu nggak tenggelam. Dan beberapa saat kemudian setelah pesawat ini jatuh, dikirimlah regu penyelamat untuk menjemput penerbangan tersebut. Tetapi bukan hanya pesawat penerbangan 19 yang belum ditemukan. Pesawatnya tim regu penyelamat yang berisi 13 kru juga hilang tanpa jejak, jadi lenyap juga ya. Jadi mereka mau nyari malah ikutan hilang gitu. Sehingga ada banyak sekali ya teori-teori yang bermunculan tentang segitiga Bermuda ini. Mulai dari adanya lorong waktu, terus adanya monster laut, pangkalan UFO, terus tempatnya para alien, dan teori-teori lainnya yang kedengarannya tuh nggak masuk di akal. Cuma di video kali ini kita nih nggak bakal bahas teori-teori yang itu. Jadi yang akan kita bahas di sini itu teori-teori yang ada penjelasan ilmiahnya ya. Jadi yang kedengarannya lebih masuk di akal. Banyak peneliti yang percaya bahwa hal-hal misterius yang terjadi di area segitiga Bermuda itu dikarenakan oleh tarikan dari medan magnet yang sangat tinggi. Dari penelitian yang dipantau oleh satelit menggunakan infrared, telah terbukti bahwa di dalam kerak bumi di areanya segitiga Bermuda itu terdapat pusaran lava panas yang menghasilkan gelombang elektromagnet yang menembus keluar permukaan
bumi. Jadi ternyata gerakan lava, ini magma bumi yang berputar-putar itu bisa memunculkan yang namanya kekuatan magnet. Medan magnet yang dihasilkan tadi itu bisa memunculkan yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang ini muncul di area sekitarnya sana dan tembus sampai ke permukaan bumi, yaitu area atmosfer. Nah, inilah sebabnya kenapa kapal-kapal dan pesawat-pesawat yang melewati area sana itu kebanyakan navigasinya mereka, kompasnya mereka tidak bisa berfungsi dengan baik. Teori ini dipublikasikan oleh Badan Penyelidikan Geologi Amerika Serikat. Hasil penelitian mereka tentang lenyapnya pesawat dan kapal di area segitiga Bermuda terdengar cukup masuk akal. Teori ini menjelaskan adanya kandungan gas metana di wilayah segitiga Bermuda yang menyebabkan hal-hal misterius terjadi. Menurut teori ini, gas metana ini bisa muncul secara tiba-tiba dari dasar laut retak. Nah, air yang dilalui gas ini itu naik ke permukaan air sebagai gelembung gas metana. Gelembung gas metana yang muncul di permukaan air dapat meningkatkan kepadatan air sehingga dapat mengurangi daya apung. Hal inilah yang menyebabkan kapal-kapal yang lewat di daerah ini tuh bisa tenggelam. Jadi kapal-kapal ini tersedot pusaran air dan jatuh ke dalam lubang bekas retakan dasar laut. Dan kapal-kapal ini pun tertimbun di dasar laut. Kapal-kapal yang tenggelam pun seolah seperti menghilang tanpa jejak, tanpa bekas. Jadi orang-orang ini mikir, loh habis kapal yang tenggelam kok bisa hilang? Kok bisa lenyap, kok mistis gitu loh. Padahal kenyataannya kapal ini tertimbun di dasar laut. Jadi area segitiga Bermuda ini terkenal dengan adanya banyak badai dan cuacanya yang buruk. Badai yang terjadi ini bisa menyebabkan gelombang raksasa yang tingginya bisa mencapai 100 kaki atau 30 meter. Gelombang ini bisa menenggelamkan pesawat dan kapal yang melintasi lautan segitiga Bermuda. Selain cuaca yang buruk, di area segitiga Bermuda ini juga terdapat yang namanya Gulf Stream. Nah, Gulf Stream itu adalah arus laut yang sangat-sangat kuat yang melewati wilayah segitiga Bermuda. Jadi kalau misalnya ada kapal maupun pesawat yang terjebak di dalam badai, akhirnya jatuh ke laut atau tenggelam di laut, mereka ini akan terbawa arus Gulf Stream masuk ke salah satu palung laut terdalam di dunia yang adanya di segitiga Bermuda ini. Lalu kapal-kapal dan pesawat-pesawat yang sudah terseret sama arusnya Gulf Stream ini akan tenggelam palung tersebut dan menghilang tanpa jejak. Banyak yang mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di segitiga Bermuda itu dikarenakan kelalaian manusia atau human error. Nah, di areanya segitiga Bermuda ini kan ada banyak ya pulau-pulau yang mirip-mirip ya, satu sama lain tuh hampir mirip-mirip. Jadi sangat sulit buat menentukan jalur pelayaran umum yang ada di sana. Belum lagi pas cuaca buruk dan pas lagi ada badai. Jadi mereka ini udah bingung nyari jalur, belum lagi kena badai laut. Akhirnya ada banyak sekali kapal-kapal dan pesawat-pesawat yang mengalami kecelakaan di daerah ini. Human error ini selalu menjadi alasan utama penyebab berbagai kecelakaan di daerah ini. Itu dia beberapa teori tentang segitiga Bermuda ini yang telah kita bahas. Tapi yang pasti adalah sampai sekarang belum ada satupun yang tahu pasti apa yang terjadi di perairan segitiga Bermuda. Tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian. Kira-kira menurut kalian teori mana sih yang paling masuk akal? Kasih tahu pendapat kalian dengan cara komen di bawah. Oke, sekian video kita kali ini. Jadi thank you buat teman-teman semuanya udah nonton episode 3 di kali ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya kita dan merasa video kita bermanfaat, jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol lonceng yang ada di bawah supaya setiap kita upload video baru kalian dapat notifikasi. Dan jangan lupa share ke semua teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video Anivela berikutnya. Bye-bye.